Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat Gundul Mantul semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan baca kembali Hasyiah Sawi terhadap Jalalain. Kita mulai dari awal, insya Allah. Hasyiah Allamah As-Sawi ala tafsiri Jalalain. Hasyiah milik Allamah As-Sawi terhadap tafsir Jalalain, yakni Jalaluddin Al-Mahalli, wafat 864, dan Jalaluddin As-Suyuti, wafat 911 Hijriah. Ini Hasyiah Sawi ini dikarang oleh alim allamah al-arif billahi ta'ala Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Khalwati. Beliau lahir 1175, wafat 1241 Hijriah. Ini Hasyiah ini sudah ditahqiq dari niskah tulisan, nuskah dari manuskrip yang bagus. Jadi cetakan dari cetakan lama yang selamat dari tahrif dan tabdil maknanya. Banyak juga tafsir sawi yang beredar, sudah banyak yang tahrif ya, terjadi perubahan. Ada lafaz-lafaz yang dihilangkan karena tidak sesuai untuk sebahagian orang, ya kan? Ada perkataan-perkataan yang mengancam mazhabnya sehingga dihilangkan, sehingga perlu ditahqiq kembali, diverifikasi kembali, ya, sebagaimana asli yang ditulis oleh penulis. Nah, inilah versi tahqiqnya. Ini bersih dari tahrif dan tabdil, bersih dari penyimpangan, dari diganti lafaz-lafaznya. Nah, ditahqiq oleh Mar'i Hasan Rashid, juga dimurajaah oleh Dr. Abdul Qadir Husin ya. Juzuk pertama ini berisi surat Al-Fatihah sampai surat Ali Imran, dikeluarkan oleh Darut Tahqiq Al-Kitab Littiba'ah wan Najdi wat Tawdhi. Bismillahirrahmanirrahim. Takdimu Ad-Doktor Abdul Qadir Husin. Ini pendahuluan bagi Dr. Abdul Qadir Husin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alim. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui. Munazzilil Qur'anil Hakim. Allah yang menurunkan Al-Quran yang penuh hikmah. Hudan wa nuran likulli dhi lubbin salim. Sebagai petunjuk dan cahaya bagi setiap orang yang mempunyai akal. Likulli dhi lubbin. Bagi setiap orang yang mempunyai akal yang bersih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, selawat dan salam kepada junjungan kita, wa habibina, kepada kekasih kita, pada yang kita cintai, wa qurrati ayunina, kepada cahaya mata kita, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, ar-Raufi, yang penyayang bina terhadap kita, ar-Rahimi, pengasih. Allahumma ya Allah irda anil ulama'il amilin alladhina yanfuna an hadha dini ta'wil al-jahilin. Ya Allah, irda, ridhai olehmu untuk para ulama, ulama-ulama yang mereka beramal, ulama yang yanfun, yang mereka membela, menghindarkan oleh mereka dari ini agama, ta'wil al-jahilin, akan takwilnya orang-orang yang jahil, wa tahrifal ghalin, dan akan penyimpangannya. Tahrif ini itu penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas. Eh, Ya Allah, ridhai olehmu untuk para ulama-ulama yang beramal, yang yanfun, yang mereka membebaskan dari ini agama, ta'wilil jahilin, ta'wilnya orang-orang jahil, wa tahrifal ghalid, dan penyimpangannya orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang berlebihan, wa intihalal mubtilin, intihal rekayasa, pemalsuan. Nah, yang telah membebaskan oleh mereka dari ini agama akan intihal, akan pemalsuannya mubtilin, orang-orang yang sesat, mubtil yang sesat. Amma ba'du. Adapun sesudahnya basmalah, hamdalah, sholah dan salam. Fa inna khaira ma qudiyat fihil a'maru. Maka bahwa sungguh sebaik-baik ma yang dihabiskan padanya ma akan umur. Qudiyat itu ditunaikan, dihabiskan. Fa inna khaira ma, maka bahwa sungguh sebaik-baik perkara yang dihabiskan dalamnya perkara akan umur. Wastuhlika fihil lailu wan nahar.
Halaka kan hancur kan. Ustuhlika dihancurkan. Maknanya digunakan. Sebaik-baik ma. Ustuhlika yang dihabiskan dalamnya ma al-lail wan naharu akan malam dan siang. Itu khabar inna fahamu kitabil malikil kahar. Itu memahami kitab Maharaja yang maha perkasa. Sebaik-baik umur kita habiskan. Siang malam kita habiskan untuk memahami kitab Allah. Itu yang terbaik. Al-muhaimini ala ma taqaddamahu minal asfar. Muhaimin naik kepada kita. Kitab Allah yang menjaga ianya kitab alama kepada ma yang terdahulu. Yang mendahului ianya ma akannya kitab Allah di sini Quran. Sebaik-baik waktu umur yang kita habiskan yaitu fahamu, memahami kitab, memahami Al-Quran namanya, memahami kitabil malik, kitab Maharaja Maha Perkasa ini Quran, Al-Muhaimini, yang menjaga ianya Quran terhadap ma yang telah mendahulu ianya ma akannya Quran minal asfari dari kitab-kitab terdahulu. Maknanya kitab Quran juga menjaga kitab sebelumnya. Maknanya begini, kitab-kitab sebelumnya yang isi kitab sebelumnya yang sesuai dengan Quran itu bisa diterima. Yang tidak sesuai dengan Quran nggak bisa diterima kan? Karena Quran itu penjaga untuk mengukur kitab sebelumnya Taurat Injil benar, isinya harus sesuai dengan Quran. Wa inna tafsirahu dan bahwa sungguh menafsirkannya Quran. Wa tahariya fahmihi dan bahwa sungguh tahari berusaha untuk memahaminya Quran. Wa inna tafsirahu dan bahwa sungguh menafsirkannya Quran. Wa tahariya fahmihi dan berusaha untuk memahaminya Quran. Bitanzilihi dengan menempatnya Quran ala muradi munazzilihi kepada yang dimaksud oleh yang menurunkannya Quran yaitu Allah Ta'ala Taqaddasa bihasabi taqatil basyariyah dengan seukuran kemampuan manusia huwa dianya menafsir khabar inna sana'atur rasikhin itu tugas atau pekerjaan orang-orang yang mendalam mereka min ahlil ilmil ahbar dari orang-orang berilmu al-ahbari yang hebat-hebat. Ahbar ini pendeta Hebron ya kan. Tapi maknanya di sini ahli al ilmu yang mendalam ilmunya. Beliau di sini pengen bilang tugas menafsirkan Quran. Wataharia tugas berusaha untuk memahaminya Quran. Bitanzilihi dengan menempatkan Quran ala muradi munazilih. Sesuai dengan maksud yang menurunkan Quran. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala wa taqaddasa. Memahami Quran. Menafsirkan Quran sesuai dengan maksud Allah. Biasa bitaqatil basyariyah sesuai dengan kemampuan manusia tentunya. Dianya menafsirkan Quran, berusaha untuk memahami maknanya sesuai dengan maksud Allah, itu san'atur rasikhin. Itu pekerjaannya orang-orang yang mendalam dari ahli ilmi yang hebat-hebat. Jadi tugas menafsirkan Quran itu bukan tugas sembarangan, tapi tugas ulama. Wa qad kasuran kutubut tafsiri dan sungguh telah banyaklah oleh kitab-kitab tafsir. Banyak kitab tafsir yang beredar. Wa ta'addadat wa ta'addadat wa ta'addadat ihtimamatuha dan berbilang-bilang banyaklah oleh perhatiannya kitab-kitab tafsir dan banyaklah bermacam-macamlah oleh perhatiannya kitab-kitab tafsir ala hasab ikhtisasi di atas sekira-kira kekhususan muharririha orang yang menguraikannya tafsir. Muharrir maknanya pengarang. Kemudian tafsir itu macam-macam tinjauannya sesuai dengan spesialisasi, sesuai dengan kekhususan pengarangnya sendiri. Maknanya tafsir itu macam-macam. Ada yang fokus ke balaghahnya, fokus ke makna perkatanya, ada yang tambah i'rabnya, ada yang menjelaskan qiraahnya juga macam-macam kan. Jadi beda tafsir itu beda. Beliau bilang di sini sudah banyak banget kitab tafsir. Banyak banget perhatian kitab tafsir ala hasab ikhtisas sesuai dengan kekhususan pengarangnya tafsir yang menguraikan tafsir. Wahia ma baina mushabin mutawasi'in. Maka dianya tafsir itu ma yang ada ya antara mushab, antara yang dihabiskan semuanya, dipanjangkan banget wa mutawasi'in dan luas banget. Mushab itu mushabin maknanya dibahas panjang lebar. Maka dianya tafsir, dianya kitab-kitab tafsir yang banyak itu ma yang ada ya antara mushab, antara yang dilengkapi banget, mutawasi'in yang luas.
wa muqtasidin dan di antara yang sederhana, wa sholabihi yang sampai dengannya muqtasid, yang sampai dengannya kesederhanaan, al ijazu oleh ringkas, ila ma yaktaribu hingga sampai kepada sesuatu yang mendekati ia minal alghat daripada teka-teki. Ada tafsir yang ringkas banget hingga kayak teka-teki, kita nggak paham, yang membacanya nggak paham. Ada yang panjang banget sampai membosankan, ada yang pendek banget hampir kayak teka-teki, susah dipahami. Kenapa bisa pendek banget sebahagiannya? I'timadan ala nabahatid darisin, karena bersandar kepada pinternya orang-orang yang mengkaji. Al-arifin, orang-orang yang paham bi asraril ijad dengan rahasia-rahasia kemujizatan. Ada sebagian tafsir pendek banget. Nah, karena pengarangnya merasa yang membacanya orang pinter nih. Yang membaca tafsir ini pasti untuk orang yang paham. Nah, itu. Karena bersandar kepada kepintaran orang-orang yang mengkaji, orang-orang yang paham dengan rahasia-rahasia mukjizat. Wa inna min aujadhi hadhil kutub. Dan bahwa sungguh sebahagian daripada yang paling pendeknya ini kitab-kitab tafsir. Mimma dari kitab-kitab. Kata Allah yang telah menulis oleh Allah Ta'ala baginya kitab Al-Qabula akan penerimaan. Wa syuyu'a dan kemasyhuran. Syuyung, masyhur menyebar. Fil ardi di bumi. Bumi zati tuli, bumi yang memiliki panjang. Wal arati dan lebarnya. Itu tafsir al-Jalalain. Yaitu tafsir Jalalain. Ini maknanya. Wah, sungguh sebahagian yang paling pendek dari ini kitab. Di antara kitab tafsir yang pendek. Mimma, dari kitab-kitab. Yang telah menulis oleh Allah Ta'ala baginya kitab akan diterima dan menyebar di bumi. Di antara kitab tafsir yang ringkas. Tapi kitab itu diterima oleh masyarakat seluruhnya. Menyebar kemana-mana. Itu makna Allah menulis untuk diterima. Memang takdir Allah, Allah mentakdirkan bahwa kitab itu diterima oleh masyarakat. Walaupun pendeknya. Menyebar di bumi-bumi yang ada panjang lebarnya. Itu tafsir al-Jalalain. Nah, itulah tafsir Jalalain. Kitabnya ringkas, tapi diterima banyak orang. Tafsirnya dua Syekh Jalal. Siapa dua Syekh Jalal? Al-Mahalli, yakni Jalalil Mahalli wa Suyuti dan Jalal As-Suyuti radhiyallahu anhu. Walakinnahu liwijadati. Tetapinya tafsir Jalalain. Liwijadati karena pendeknya. Wahtisarihi karena ringkasnya tafsir. Ma'asuhulati ibarati bersama mudah ibaratnya tafsir Jalalain. Auhama memberi waham ianya tafsir dari sihi kepada orang yang mengkajinya annahum kat ahatu bahwa sungguh mereka itu sungguh mereka telah meliputi bimaqasidihi dengan maksud-maksudnya tafsir wa maramihi dan dengan harapannya maknanya dengan makna-maknanya tafsir. Tetapi tafsir Jalalain tadi karena ringkas dan pendeknya bersama mudah ibaratnya memberi waham ya. Seolah-olah orang yang membaca tafsir Jalalain mengira mereka udah paham isi Quran seluruhnya. Karena ringkas banget kan. Nah, ternyata kandungan Quran kan banyak banget. Nggak mungkin bisa dipahami dengan hanya membaca tafsir yang ringkas. Nah itu. Yang memberi paham ianya tafsir Jalalain dari sihi kepada orang yang mengkajinya. Wah sungguh mereka pengkaji itu kat ahatu. Itu sungguh mereka telah meliputi bimaqasidi dengan semua maksudnya tafsir. Wa maramihi dengan semua kandungannya. Marami kandungan atau maknanya. Nah, karena tafsir ini diterima oleh masyarakat, isinya sangat pendek, perlu untuk disyarah lagi. Fashtaddatil hajatu ila taqridhihi. Maka perlulah, maka sangat-sangatlah oleh keperluan. Sangat-sangatlah oleh hajat kepada taqrid. Taqrid ini menjahit. Kepada menjahitnya tafsir Jalalain. Makna menjahit, menghiasnya tafsir Jalalain bil hawashi. Dengan hasyiah-hasyiah. Hasyiah allati takshifu asrarahu. Hasyiah yang akan membuka ianya hasyiah akan rahasia-rahasianya tafsir Jalalain. Sehingga tafsir Jalalain ini perlu kepada hasyiah, hasyiah yang akan lebih memperluas maknanya. Ya. Ya, fastaddatil hajatu maka sangat-sangatlah oleh keperluan ila taqridhihi kepada menghiasinya Jalalain bil hawashi dengan hasyiah-hasyiah hasyiah allati takshifu yang bisa membuka ianya hasyiah akan rahasianya Jalalain wa tuqayyidu hasyiah yang bisa mengkaitkan ianya hasyiah
mutlakahu akan kemutlakannya Jalalain. Bila ada tafsir Jalalain lafadznya mutlak perlu dikaitkan oleh hasyiah. Wa tuwaddihu mujmalahu. Hasyiah yang akan menerangkan niatnya hasyiah akan yang mujmalnya Jalalain. Li ajli dzalik karena ini Jalalain perlu kepada penerang tambahan kasurat hawasyihi banyaklah oleh hasyiah-hasyiahnya Jalalain. Jadi tafsir Jalalain ini hasyiahnya banyak banget. Nah, cuma yang sering kita kaji yaitu hasyiah sawi ya. Padahal hasyiah yang lain banyak banget. Nah ini. Wa min afdaliha wa ajmaliha sebahagian dari yang paling utamanya hasyiah Jalalain. Wa ajmaliha dan yang paling indahnya hasyiah Jalalain itu hasyiatul Imam Sawi. Itu yaitu hasyiahnya Imam Sawi. Hasyiah Imam Sawi. Wahwa dan dianya Imam Sawi min ulama il-Adhar Syarif itu dari ulama-ulama al-Adhar, Adhar yang mulia. Al-idhami ulama-ulama yang besar. Wasadati solihihil kiram. Dan dianya Imam Sawi itu bagian dari tokoh-tokoh yang salehnya Al-Adhar. Dari tokoh-tokoh orang-orang salehnya Al-Adhar, orang saleh yang mulia. Fafihil idahu ma'adikkah. Maka dalamnya Jalalain, dalamnya Sawi, nah itu ada penjelasan bersama detail. Idah ma'adikkah. Ada penjelasan bersama detail. Wasuhulatu ma'alutfi di dalam Sawi itu, dalam hasyiah Sawi, itu ada kemudahan ma'alutfi bersama lembutnya. Lutfi di sini kita artikan pendek. Mudah bersama pendek, ringan dibanding hasyiah yang lain, yang panjang-panjang. Idhafatan ila kasratil kawaidi wal fawaidi. Ditambah lagi kepada banyaknya kaedah-kaedah dan faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Sawi dalam hasyiahnya. Ya. Cuma kata pentahke ini, waqad ta'aradal kitabul matbu'u sabiqan li khiyanati ba'din nasyirin. Dan sungguh telah menghadapi oleh kitab yang dicetak, yakni Hasyiah Sawi yang pernah dicetak. Dan sungguh telah menghadapi oleh kitab tafsir Sawi yang dicetak pada waktu terdahulu, menghadapi bagi apa? Li khiyanati. Bagi pengkhianatan ba'din nasyirin, pengkhianatan sebagian orang yang menerbitkannya. Cuma sayang tafsir Sawi yang bagus itu ketika dicetak di beberapa percetakan sebelumnya sudah terjadi pengkhianatan. Pengkhianatan bil i'tidai alal kitab dengan memusuhi atas kitab. Orang mencetaknya tapi merubah-rubah isinya. Wa hadzfi ma la yaruqu li ahlil hawa. Dengan membuang sesuatu yang tidak menyenangkan ianya sesuatu bagi ahli hawa, bagi orang-orang yang memiliki hawa nafsu. Nah, seperti cetakan sebahagian kita sebutkan di sini ya. Ada sebahagian cetakan Wahabi mereka membuang beberapa alinea yang menyebutkan tentang akan munculnya apa namanya aliran sesat di Najd ya. Kan sering kita lihat di YouTube. Nah, itulah namanya tahrif. Nah, itu kata beliau, sungguh telah menghadapi oleh kitab yang dicetaknya, ini Hasyiah Sawi yang dicetak pada waktu terdahulu, menghadapi bagi pengkhianatan sebahagian penerbit, nasyirin penerbit, orang yang menerbitkannya, dengan cara memusuhi atas kitab, wahazfima dengan cara membuang sesuatu layaruku yang tidak menyenangkan ianya sesuatu bagi ahli ahwa, karena nggak cocok dengan hawa nafsunya, dengan mazhabnya, ada bagian-bagian dari Hasyiah Sawi yang dibuang. Lidzalika karena ini kitab yang sudah dicetak ada yang ditahrif, diganti segala macam karena ini wajib i'adatu tahqiqihi, wajiblah oleh mengulang mentahqiqnya kita. Wajib diulang mentahqiqkannya. Makna mentahqiqkannya kita artikan mesti perlu diverifikasi kembali, disesuaikan dengan manuskrip asli. Nah, itu. Harus diverifikasi, dicek kembali, diteliti kembali apakah sesuai tidak dengan yang ditulis oleh penulisnya. Nah, itu. Karena ini wajiblah oleh mengulang mentahqiqkannya kitab tafsir Sawi wa tadqiqihi dan mentadqiqkannya. Mentadqi yaitu
proses pengecekan yang sangat teliti. Kita dekek kan. Jadi proses dicek kembali secara teliti setiap tagnya agar bebas dari kesalahan. Yang perlu didobit, didobit. Ya. Wa qadim baro lihadihil muhimmah. Ya. Wa qadim bara dan sungguh bangkit. Wa qadim bara, in bara dan sungguh bangkit. Lihadihil muhimmah. Bagi ini tugas yang sangat penting. Tugas mentahqiq kitab sawi. Waqadin bara dan sungguh bangkit lihadihil muhimmah bagi ini hal yang sangat penting al-jasimati yang mulia. Siapa yang bangkit? Akhuna oleh saudara kami Fa'il Inbara. Saudara kami Al-Fadil, Al-Syekh Al-Muhakkik, seorang syekh, seorang ahli tahqiq, Al-Adib, ahli sastra, Al-Arif, Ad-Doktor Mur'i Hasan Rashid. Nah, jadi Hasyiah Sawi terbitan kali ini ditahqiq oleh Dr. Mur'i Hasan Rashid. Fajazahullahu ta'ala khairul jaza. Maka semoga membalas akannya Syekh Hasan oleh Allah Ta'ala khairul jaza sebaik-baik balasan. Jadi yang mentahke Hasyiah Sawi nanti yang akan kita baca ke depan namanya Dr. Mur'i. Cuma Dr. Mur'i ini sesudah beliau mentahke, beliau meminta orang lain untuk menelitinya, untuk memperhatikannya, takut ada cacat kekurangannya. Nah, inilah beliau ini yang menulis mukadimah ini tadi. Muhammad Husin ya. Muhammad Husin. Siapa tadi di atas? Ah nih, Abdul Qadir Husin. Abdul Qadir Husin ya. Makanya kata beliau, waqad nadabani bihusni dhanni dan sungguh telah menganjurkan. Waqad nadaba dan sungguh menganjurkan ianya Dr. Mur'i Hasan. Menganjurkan ianya Dr. Mur'i Hasan akan aku Dr. Husin tadi. Bihusni dhanni dengan sebab bagus prasangkanya Dr. Mur'i terhadap aku. Ya, sungguh menganjurkan ia akan aku dengan sebab bagus prasangkanya Dr. Mur'i Hasan terhadapku, Dr. Husin, liuraji'ahu agar aku murajaah akannya tahqiqnya. Sesudah beliau Mur'i Hasan mentahqiq, kemudian diminta kepada Dr. Husin untuk memurajaah kembali, mengecek kembali. Fakumtu bidzalik, maka aku pun melaksanakan dengan demikian talbiyatan li talabihi karena menyambut bagi permintaannya Dr. Mur'i. Waraja al-istifadah karena berharap dapat manfaat juga min ilmihi dari ilmunya Syekh Mur'i Hasan. Wa adabihi dan dari adabnya Syekh Mur'i Hasan. Fa'as'alullah ta'ala naf'a bil kitabi lana walahu. Maka aku mohon kepada Allah Ta'ala akan manfaat dengan kitab yang akan ditakai, yaitu kitab Hasyiah Sawi. Manfaat untuk kami, walahu dan untuk beliau sendiri yang mentahkai, walikulli tari'in dan untuk setiap pembaca, wa talibin dan untuk setiap orang yang mencari lil haqi bagi kebenaran. Nah, ini mudah-mudahan kitab ini sangat bagus dan rapi dan menarik banget. Baju baru lah bahasa kita. Wa akhiru da'wana dan berumlah akhir doa kita itu anilhamdulillahi rabbil alamin. Hararathu menguraikan akan ini mukadimah. Anamilul abdil fakir oleh jari jemari hamba yang fakir. Zil ajzi wa taksir yang memiliki kelemahan dan kelalaian. Yaitu Abdul Qadir bin Muhammad bin Husin Syami Al-Furati. Di mana beliau menuliskan ini fi Madinati Yalufa di kota Yalufa minal biladi Turkiya dari negeri-negeri Turki atau dari kota-kota Turki. Zahiratas Sulasa pada zuhur hari Selasa 24 Jumadil Akhirah tahun 1444. Ini baru 2 tahun nih kan. Sekarang 1446 kan. Baru 2 tahun Hijriah. Al-Muwafiq yang bertepatan dengan 17 Kanunisani. 12 Kanun Sani maknanya Januari. Ya, ada sebahagian Yanair kan, sebahagian daerah menggunakan lafadz Kanunisani. Maknanya Januari juga. Yang bertepatan dengan 17 Januari 2023 kan. 2 tahun yang lalu. Insya Allah ini. Ini keren insya Allah kan.
Sampai di sini moga ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.